Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Masih luar biasa bukan? Masih tetap semangat bukan? Nah adik-adik, hari ini sebelum kita beribadah, coba mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton adik-adik, tetapi adik-adik juga beribadah di rumahnya masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah, jangan lupa mempersiapkan diri ya, dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik ya untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika adik-adik bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk diikuti ya. Dan tetap fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang terakhir, kita juga harus percaya adik-adik bahwa Tuhan juga hadir di dalam ibadah kita. Oh iya adik-adik, kakak hampir lupa. Ada satu hal lagi yang tidak kalah penting ini. Perhatikan ya. Jangan lupa didampingi dan dibimbing oleh orang tuanya. Adik-adik, ibadahnya sudah mau mulai nih. Adik-adik sudah pada siap belum? Pasti sudah siap dong. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat siang adik-adik, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Kita angkat pujian dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan imanku, kala rapuhku,
Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di kehidupan kami. Sebentar, kami akan memulai ibadah kami. Engkau sertai, Engkau urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan adik-adik? Mari kita angkat pujian Happy Ayah. Mari kita angkat pujian kita, Yesus itu laku. Yesus, idolaku, Yesus, idolaku, Yesus, idolaku selamanya. Yesus idolaku. Gerakannya ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yang ku tak dapat melihat, yang ku
akan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat siang. Siang hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik, yang berjudul Nabi Elia dan Nabi Baal. Nah, ada seorang raja yang bernama Raja Ahab adik-adik di Israel. Dia adalah raja yang sangat jahat adik-adik. Nah, dia sama istrinya juga menyembah kepada Nabi Baal. Menyembah Baal, dia nggak menyembah Tuhan kita adik-adik. Sehingga Tuhan memberikan hukuman adik-adik. Tuhan tidak memberikan hujan dan terjadi kekeringan dan kelaparan adik-adik di negeri itu. Kemudian raja nyalahin Nabi Elia. Raja bilang, gara-gara kamu nih, Tuhan mengutuk negeri ini, gak dikasih hujan, terjadi kekeringan dan kelaparan. Terus Nabi Elia bilang, bukan raja, semua ini terjadi karena raja. Raja gak percaya sama Tuhan Allahku, dia bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, ini semua karena kamu Nabi Elia. Tapi Nabi Elia bilang, ya udah, kalau gitu kita buat perjanjian aja. Gimana? Kita lihat Tuhan siapa yang benar-benar asli, Tuhan mana yang benar-benar hidup, dia bilang. Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal itu adik-adik untuk memberikan korban persembahan. Tapi ada yang beda adik-adik, korban persembahannya itu tidak boleh dikasih kita bakar pakai api dari kita adik-adik. Nabi Elia mau ada api yang turun dari langit. Nabi Elia mau Tuhan mereka lah yang membakar korban bakaran itu adik-adik. Nah, tiba saatnya adik-adik, mereka mau mempersembahkan korban bakaran mereka adik-adik. Mereka semua udah siap-siap, udah mendirikan mezbah, udah taruh lembunya di atas mezbah itu adik-adik. Terus mereka panggil-panggil Tuhannya. Mereka berkeliling-keliling, memutari mezbah bakaran mereka, teriak-teriak. Terus gak ada respon, udah sampai tengah hari pun gak ada jawaban. Nabi Elia bilang, mungkin Tuhanmu sedang berpergian, atau mungkin Tuhanmu sedang tidur, makanya gak kedengeran. Coba teriak lebih keras lagi. Nabi Elia bilang gitu adik-adik. Terus mereka semakin keras lagi adik-adik, berteriak-teriak. Sampai-sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya dengan pedang dan tombak adik-adik, supaya berdarah-darah. Ih, serem banget ya. Supaya Tuhan mereka mendengar dan menjawab adik-adik. Tapi tetap aja gak ada respon, gak ada jawaban. Terus mereka sampai udah kelelahan, akhirnya mereka gantian nih. Sekarang giliran Nabi Elia. Nabi Elia minta rakyat itu untuk menyiapkan 4 buyung air adik-adik. Loh, kok menyiapkan air sih? Bukannya api sama air itu berlawanan ya adik-adik? Terus Nabi Elia bilang, udah ikutin aja. Terus Nabi Elia udah susun mezbahnya, udah taruh lembunya di atas mezbah itu, udah siap nih adik-adik. Nabi Elia bilang, tuang air itu ke atas korban bakaran ini. Dituangin adik-adik. Maksudnya apa? Maksudnya supaya Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu ajaib adik-adik, supaya seluruh rakyat Israel itu percaya kepada Tuhan. Terus mereka semua tuangin air, sampai-sampai Nabi Elia tuh bikin parit adik-adik, supaya airnya tuh ketampung di situ, supaya airnya penuh, di parit itu penuh, semua udah basah. Terus Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong jawab dan dengar doaku. Tiba-tiba ada api adik-adik dari langit menyambar korban bakaran itu. Semuanya habis terbakar, tidak ada yang tersisa. Batu, kayu, korban bakaran, sampai air yang di parit itu pun habis adik-adik. Begitu hebat dan ajaibnya Tuhan kita adik-adik. Terus mereka semua rakyat dan nabi-nabi Baal yang melihat itu merasa takjub adik-adik. Dan rakyat-rakyat mereka jadi percaya kepada Tuhan dan mengakui Tuhan dialah Allah. Sampai rakyat-rakyat itu bilang Tuhan dialah Allah. Terus mereka percaya kepada Tuhan. Nah,
Gitu adik-adik. Jadi ceritanya kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang hidup ya adik-adik. Sekian ceritanya. Nah, ceritanya sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Nanti ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.